Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-8 untuk mata kuliah kewirausahaan membahas tentang topik permodelan bisnis. Yang pertama ingin saya sampaikan mengenai pengertian daripada model bisnis. Ya, sebagai ilustrasi, pada 5 tahun atau hampir 7 tahun terakhir di Indonesia ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan atau disebut juga dengan startup masyarakat industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi Indonesia mencatat jumlah startup di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak hampir 992 perusahaan, dan tentunya dalam waktu yang 4 tahun terakhir bertambah yang cukup banyak ya. Kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang didukung oleh pemerintah, terutama perusahaan-perusahaan bidang-bidang teknologi informasi, di mana setelah pandemi terjadi banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan e-commerce ya. Nah, ini adalah salah satu yang mempercepat proses dari tumbuhnya startup yang berbasis teknologi digital adalah adanya pandemi COVID-19 ya, salah satunya. Nah, kalau kita bicara model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan ya, dan juga menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut para ahli ya, model bisnis ini ya tentunya mempunyai suatu model yang dapat atau bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik ya, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini adalah model bisnis. Nah, kalau kita lihat dalam kaitan dengan model bisnis untuk startup, nah kalau kita lihat ya, secara singkat dari bisnis model Canvas ya. Ini adalah suatu alat yang representatif yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu ya. Nah, ini cocok ya untuk bagi para pemula yang merintis usaha dalam membuat perencanaan. Nah, kalau kita lihat ada 9 pilar utama dalam bisnis model Canvas ini. Yang pertama, segmentasi konsumen ya, yaitu sasaran konsumen atau pasar. Kemudian proporsi, nilai atau value proposition, yaitu nilai atau keunggulan dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga adalah jalur atau channel. Ini biasa apa channel yang digunakan dalam kaitan dengan promosi perusahaan. Kemudian hubungan dengan pelanggan atau customer relationship ya, yaitu bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kemudian bagaimana aliran pendapatan, yaitu pendanaan dan juga income yang dapat diperoleh. Kemudian kegiatan kunci atau key activitiesnya apa ya. Kemudian sumber-sumber ya, sumber daya utama itu tentunya mengenai aset seperti material, produk, sarana prasarana ya. Kemudian mitra kunci, siapa nih mitra kuncinya kita atau key partnership, yaitu kita bisa menjalankan bisnis melalui kerjasama dengan mitra bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah struktur pembiayaan atau cost structure ya. Ini penting ya, yaitu bagaimana keterangan secara detail mengenai kebutuhan-kebutuhan pendanaan untuk seluruh aktivitas bisnis. Kemudian kalau kita lihat jenis model bisnis. Nah, model bisnis ini kalau kita ini bisa dibagi dengan beberapa model ya, berdasarkan produk. Ini ada manufaktur ya. Kemudian ada distributor, ada yang namanya retailer, ada namanya franchise ya, yang kita sudah kenal bersama ya. Kemudian ada lagi satu model baru yaitu white label, yaitu model bisnis yang hampir mirip lah dengan franchise ya. Bedanya pada white labeling ini franchise bebas untuk menggunakan brand sendiri. Nah, biasanya perusahaan yang menawarkan bisnis labeling ini biasa menjual produknya khusus ke reseller ya, bukan kepada konsumen akhir. Nah, kemudian ada lagi model bisnis berdasarkan fisiknya. Ini seperti brick and mortar. Nah, ini biasanya
bisnis yang dikenal masyarakat ya, dan menjual barang dan jasa melalui toko ya, yang fisik ya, artinya ya toko-toko fisik ya. Biasanya transaksi dilakukan antara konsumen dan akhir ini secara langsung ya, tatap muka. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya e-commerce. Nah, itu kita ketahui bersama mengenai e-commerce ya. Kemudian ada lagi namanya brick and clicks ya. Ini model bisnis ya sebenarnya gabungan dari mortar and bricks dan juga e-commerce. Nah, kemudian ada marketplace. Ya, kita ketahui bersama ya bagaimana ada namanya marketplace seperti Bukalapak, seperti Tokopedia ya. Nah, itu adalah marketplace. Kemudian ada lagi yang namanya dropshipping. Nah, kita bisa kenal dengan namanya dropshipper ya. Jadi, ini adalah model bisnis yang bisa dilakukan ini tentunya tanpa perlu modal ya. Cukup dengan kita bermodalkan keahlian dalam kaitan dengan teknologi digital ya. Kemudian ada lagi yang namanya afiliasi. Nah, kita banyak yang sekarang ini masih terkenal, yang terkenal adalah tentang afiliator ya, artinya binomo ya, dan lain-lain ya, yang perusahaan yang sekarang banyak diincar oleh pihak kepolisian karena banyak merugikan konsumen ya, artinya penipuan ya. Kemudian model bisnis berdasarkan sumber pendapatan atau revenue. Ada premium, ada subscription, ya, ada hidden revenue, ya, dan lain-lain. Ini nanti bisa dipelajari. Ya. Kemudian model bisnis berdasarkan strategi. Ya, ada namanya razor blade. Razor itu adalah silet, ya. Ada yang namanya reverse razor blade, ya. Kemudian ada lagi kita lihat juga ada bisnis yang berdasarkan interaksi dengan konsumen. Ada yang namanya low touch, ya. Ada yang namanya high touch. Kemudian model bisnis berdasarkan strategi produk. Nah, ini kita kenal dengan istilah namanya blue ocean ya, strategi. Ada red ocean, ada blue ocean strategi ya. Kemudian ada namanya renting business ya, peer to peer ya. Kemudian namanya social entrepreneurship ya. Kemudian juga ada model bisnis yang berdasarkan kemitraan seperti business to business, B2B, B2C, C2B ya. Kemudian C2C. Nah, ini macam-macam ya bentuk-bentuk bisnis. Nah, kemudian ada model bisnis lainnya. Ada yang kita ketahui seperti namanya MLM ya, crowdsourcing. Ada yang namanya agency ya. Nah, yang ingin saya juga sampaikan adalah apa manfaat daripada model bisnis. Yang pertama, mengetahui target pasar bagi penjualan produk. Yang kedua, memahami produk yang harus diciptakan. Yang ketiga adalah mengetahui strategi bisnis yang harus dijalankan. Yang keempat adalah mengantisipasi persaingan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.